Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kok anda tertawa? Apa ada yang lucu dalam penampilan saya? Enggak, Pak. Makanya diperhatikan ya. Ya, oke, kita siang hari ini itu melaksanakan pembelajaran outdoor atau di luar kelas karena memang kita udah bosan. Berhubung kelas kita juga rubuh. Ya, makanya kita lakukan pembelajaran di luar kelas. Oke, ya, kita absen dulu ya. Oke, yang pertama ada Muhammad Arsyad Al-Hafiz. Hadir, Pak. Mana orangnya? Nah, terus yang ketinggian keleknya bro. Terus kedua, terus Husni Maulana. Wah, Jadi bagus. Itu kenapa rambutnya? Oke. model terbaru. Oh, model baru, bagus. Terus yang terakhir ada yang terakhir, bukan yang terakhir. Ini Saddam Hussein nih, nama presiden nih. Aduh. Ini apa tandanya ini? Dulu PTI. Oh, PTI. Anda basis PTI. Iya. Masya Allah. Mau jadi presiden Anda? Bisa Allah. Bagus. Joko Santoso hadir nggak? Sakit Pak. Oh, sakit apa? Hati. Oh, hati. Baru diputus kayak kerjanya ini. Oke, ya, jadi cuma 4 siswa ya, karena yang lainnya bolos. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara Islam itu bisa menyebar di tanah Jawa tahun lalu. Minggu kemarin itu kita sudah membahas mengenai teori-teori tentang masuknya Islam di tanah Jawa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai gimana sih caranya kok Islam bisa menyatu, bisa menyebar secara menyeluruh di tanah Jawa ini, terutama ataupun di Nusantara itu. Nah, yang pertama itu caranya itu lewat perdagangan ya. Nah, jadi pada abad ke-7 sampai abad ke-16 itu memang Indonesia itu merupakan jalur laut yang strategis untuk melakukan perdagangan. Jadi dari Arab itu kalau jalur itu melewati Indonesia dulu, Selat Malaka nanti baru ke Cina. Kalau yang lewat jalur daratnya kan namanya jalur sutra. Kamu kenapa nggak lupa? Ya, berarti kan ya? Iya. Nah, kalau daratnya kan jalur sutra itu dari Arab itu 12 sampai Cina. Apa yang gue? Oke, jadi untuk yang perdagangan ini kan perdagangan dilakukan awalnya oleh bangsa-bangsa Arab. Bangsa-bangsa Arab ini memiliki tujuan selain untuk berdagang juga pengen menyebarkan Islam. Jadi ini menurut ya orang ke dunia atau akhirat dipikir. Jadi mereka itu melakukan perdagangan, tapi juga ingin menyebarkan Islam di tanah Jawa atau di Nusantara. Nah, terlebih sejak adanya kerajaan Pasai, kerajaan Buddha Pasai itu kan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Itu penyebaran Islam itu menjadi semakin mudah. Nah, jadi perdagangan ini itu menyisinya itu lewat pantai dulu, dari pesisir pantai seperti Tuban ya. Kamu rumahnya Tuban ya? Iya. Tuban ya. Pemalang. Lantai kotor ya. Dulu Ultra. Oke. Jadi memang perdagangan itu menyisir ke fokus utamanya itu di pesisir-pesisir pantai. Makanya banyak ditemukan kampung-kampung Arab. Contohnya kampung Arab di Pekalongan, kampung Arab hampir di Surabaya, sama yang kampung Arab terbesar di Sumatera namanya kampung Arab Al-Munawwar. Itu kampung Arab. Ini perdagangan sudah jelas ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Cukup. Terus yang kedua lewat jalur perkawinan.
kawin belum kawin bisa duwe calon kok. Bapak kapan kawin, Pak? saya mah nanti duwe pasar ya Pak. Oke, kita fokus ke sini ya. Kita yang aja. Kalau mau ketawa, ya ketawa aja. Iya, Pak. Oke. Jadi jalur perkawinan ini. Nah, jalur perkawinan ini banyak. Kita ambil contoh konkretnya aja ya. Contohnya kayak Sunan Ampel. Kayak Sunan Ampel itu kan aslinya bukan orang Tambun. Itu aslinya orang Sampah atau yang disebut dengan Thailand. Nah, dari Thailand itu beliau itu pindah ke hijrah ke tanah pertama ke Sumatera dulu, terus pindah ke daerah Jawa Timur, Ampel. Oh ya. Nah, di sana dia itu mengawini namanya Nyi Ageng Manila. Nah, Nyi Ageng Manila ini itu merupakan anak dari, ada yang tahu? Adipati Surya Loka. Surya siapa Mas? Lupa ya, intinya itu ya, Adipati Tuban itu menikah. Terus itu juga sebagai salah satu cara Sunan Ampel untuk Islam menyebarkan Islam di tanah Jawa. Soalnya apa? Ketika nikah kan antara lain agama kan nggak boleh. Tapi ketika jadi ketika beliau mau nikah itu Nyi Ageng Manila diislamkan. Nah, zaman dulu akhirnya kan sama-sama Islam itu juga salah satu cara Islam bisa menyebar tanah Jawa. Terus ketambahan ketika mertuanya Sunan Ampel ini meninggal, nah Sunan Ampel ini langsung menggantikan atau masuk jadi adipatinya seperti itu ya. Untuk yang pernikahan jelas perkawinan pernikahan budaya. Terus yang ketiga adalah jalur kultural atau kebudayaan. Sebelum masuk ini saya mau cerita dulu ya. Jadi sebenarnya kan agama yang pertama atau di tanah Jawa itu kan agama Kapitayan. Terus Hindu Buddha itu masuk ke tanah Jawa, pertama tanah Jawa ya. Terus, nah, jadi ada yang tahu Syekh Subakir? Ada yang tahu? Jadi Syekh Subakir itu merupakan salah satu ulama yang membebaskan tanah Jawa dari belenggu ya. Kalau zaman menurut bacaan sih kayak ya bui-bui gitulah ya. Jadi saya Subakir itu bukan orang Jawa tapi orang luar, itu disuruh oleh salah satu sultannya itu untuk membebaskan tanah Jawa dari yang berkaitan dengan misi-misi Nabawi. Dan banyak Syekh Subakir ini itu menjadi jalan terakhir. Sudah banyak ribuan ulama dukun pembebasan tanah Jawa iso. Akhirnya Syekh Subakir iso, tapi dengan syarat ada beberapa perjanjian. Yang pertama salah satunya adalah gini ya, kan perjanjian antara Syekh Subakir dengan Sabda Paulun, kalau yang biasa disebut Semar gitu lah ya. Itu salah satu perjanjian bunyinya gini, kamu bisa menyebarkan Islam di tanah Jawa, tapi kamu tidak bisa menyebarkan Islam yang di tanah Jawa itu tidak bisa seperti Islam yang di Arab. Pasti ada kecampuran, pasti ada akulturasi budaya. Dan itu memang terbukti. Contohnya seperti kata sembahyang. Sembahyang itu sebenarnya merupakan kata untuk berdoa atau pengujian kepada yang agung, itu digunakan oleh agama Hindu Buddha ya, dan agama Kapitayan yang pertama. Tetapi digunakan oleh Sunan Kalijaga karena menyelesaikan dalam masyarakat. Jadi ketika berdakwah langsung jebret semua 100% total bahkan itu juga nggak bisa. Nah ini dia melakukan gerakan sedikit-sedikit, kayak istilah sholat dalam Islam dikali dengan sembahyang. Itu juga salah satu strategi sebenarnya juga. Terus juga ada pewayangan. Pewayangan itu juga merupakan contoh akulturasi budaya. Nah, jadi wayang itu
kan aslinya Sita Mahabharata dan Ramayana itu diubah oleh Sunan Kalijaga agar bisa kita itu sebagai dakwah untuk dakwah biar Islam itu bisa dibuka. Terus Sunan Kalijaga juga menciptakan ini loh, hafal semua apa? Tak semuanya ini. Ya, biasanya akulturasi budaya itu kenapa guyu? Aku lagi sudah jelaskan orang menghargai ini surat mata. Terus guyon ini. Nah, jadi akulturasi budaya ini ya perpaduan antara Islam dengan Jawa, dengan budaya Jawa. Karena memang sesuai perjanjian itu tidak bisa mengimplementasikan Islam seperti yang kita. Untuk yang kultural jelas ya. Terus untuk yang selanjutnya itu ada pendidikan. Bagus ya tulisannya ya. Dokter ya. Bagus. Terima kasih sudah menghargai cakaran saya ya. Nah, pendidikan ini biasanya itu lembaga dalam Muslim namanya pesantren. Pesantren ini juga pun akulturasi budaya dengan agama sebelumnya Hindu Buddha. Jadi Hindu Buddha itu sebenarnya juga ada asrama, tapi namanya bukan pesantren. Nah, terus diadopsi oleh para wali songo, kemudian jadikanlah pesantren sebagai pusat penyebaran, sebagai pusat pendidikan Islam pada waktu itu. Nah, pesantren ini itu biasanya menggunakan dua sistem, sorogan dan bendungan. Nah, kalau yang sorogan, kalau yang bendungan ini sistemnya halaqah. Jadi mulutnya muter, ya, muter kayak gini. Terus anaknya, gurunya itu di tengah itu menjelaskan. Gitu. Nah, ini ada motor ya, nah, jadi gitu ya, itu kalau yang apa namanya? Kalau yang sorogan itu modelnya seperti stokan. Jadi kalau di pondok-pondok salaf itu kan biasanya ada yang pertama kiai itu menjelaskan dulu. Kamu mondok ya? Mondok itu. Di mana? Di mana? Gila. Aku yo iso nih ngono. 3 hari itu. 3 hari. Gak ikut full itu jemaah tabligh. Oh iya. Nah, jadi yang apa namanya itu sorogan itu Pak Kiainya itu ngapsai dulu ya. Berarti kan Pak Kiai itu membacakan apa namanya kitab itu beserta dengan artinya. Nanti santri itu ngapsai. Biasanya di akhir semester itu santrinya suruh setoran, dicek satu-satu kitabnya belum pasti gitu ya. Nah, itu. Nah, dari keempat cara inilah Islam itu disebarkan ke tanah air. Cara-cara ini, keempat cara ini. Ya, hal ini juga suatu strategi juga dari Wali Songo, dari para ulama terdahulu. Itu bagaimana caranya Islam itu harus berkembang di Indonesia dengan keempat cara ini. Ada pertanyaan dari teman-teman? Jawab, silakan bertanya. Pertanyaan apa cuy? Tidak kita mahasiswa, tidak kita kelas dulu. Ada yang ditanyakan juga? Kalau nggak ada yang tanya saya pulang. Gak apa saya pulang. Saya bingung, Pak. Saya bingung. Mau tanya apa? Karena apa? Saya sudah terlalu keren untuk menjelaskannya. Tapi mudun. Mas Ajam? Ya. Ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Mas cukup. Mas ini cukup. Oke. Jadi kalau memang sudah paham, ya nanti kita langsung akhiri saja ya pertemuan hari ini. Tugasnya apa yang saya sampaikan nanti diresum ya, diresum terus dikumpulkan paling lambat minggu depan.
Jangan nangis, itu jangan nangis. Kalian ini dulu tulis ke pacari. Oke, cukup sekian dari saya. Ya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik pulang sana. Ya, balik.